Hai, kembali lagi bersama dengan saya, Fonitai. Dan saya akan membahas poin pertama dari video saya sebelumnya, yaitu tentang mengenal diri. Oke, bicara tentang mengenal diri, pasti kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena jikalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang benar, maka kita juga tidak akan mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena jelas Tuhan adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Mungkin konsep ini sudah klise dan tidak asing lagi, tetapi seringkali kita melupakan apa implikasinya. Yang pertama, kalau memang Tuhan adalah pencipta, maka sudah seharusnya kalau kita mau tahu tujuan hidup kita ini apa, kita harus tanya Tuhan. Berdasarkan Tuhan, karena iya dong. Misalnya, saya menulis buku ini, tentu saya punya tujuan. Ini buku untuk apa? Nah, kalau buku ini memberontak terus bilang, enggak, gua nggak mau tahu, gua mau suka-suka gua gitu ya, gua nggak kepingin jadi buku, gua pingin jadi yang lain, jadi pajangan atau apa. Nah, itu kan akhirnya dia meleset dari tujuan sang pencipta. Dan demikian juga dengan hidup kita, kalau kita menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan, maka kalau kita mau tahu sebenarnya tujuan hidup kita apa, ya kita harus bertanya kepada Tuhan dan membaca Alkitab tentunya. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini menceritakan kemuliaannya Tuhan, termasuk kita. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, sebenarnya fokus dari hidup kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa bilang bahwa ya gue kepingin single, ya karena enakan single dan gue lebih suka single. Dan atau gue kepingin married karena gue pingin bahagia, gue pingin nggak diomongin orang, gue pingin keren. Ya semuanya ujungnya gue dan gue. Kita lupa bahwa kita ini ciptaan, bahwa fokusnya bukan kita, tapi Tuhan. Kesannya nggak enak ya, tetapi ketika kita memberontak, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itulah dosa. Dosa Adam dan Hawa adalah pemberontakan seperti itu, karena ia ingin melepaskan diri dari Tuhan. Nah, kalau kita berkaca dari relasi kita dengan teman kita, dengan sahabat atasan, bahkan nanti suami istri, dengan keluarga, masalah yang seringkali timbul justru ketika kita jadi egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita nggak mau memikirkan apa sih yang menjadi kebutuhan teman kita, atau apa sih yang dia rasakan. Nah, ini lucu ya, ketika kita memfokuskan semua untuk diri kita, justru kita kehilangan makna sesungguhnya. Tetapi kalau kita meletakkan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai fokusnya, maka itulah kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tadi ya, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, pasti kacau dong. Orang egois, siapa sih yang mau berteman dengan orang egois? Siapa sih yang suka punya pasangan egois? Gak suka kan? Tapi kalau fokus kita hanya kepada orang lain, dan ingat bahwa orang lain juga memiliki sinful nature, atau orang keinginan-keinginan juga yang berdosa, pada akhirnya juga kita kewalahan, karena keinginannya nggak ada habisnya. Ya, orang tua yang memanjakan anaknya, yang hanya memikirkan anak gue senangnya apa, pada akhirnya juga akan mencelakakan anak itu sendiri. Tapi kalau kita jadikan firman Tuhan ini landasan hidup kita, kita mulai kembali melihat apa sih rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga akan bertanya, apa sih maunya Tuhan kalau saya masih single, kalau nanti saya married, dan bahkan kalau nanti saya punya anak.
Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita pada role yang tepat karena sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita nanti memiliki relasi juga, ketika kita menaruh fondasi yang kuat ini adalah dari firman Tuhan, apa sih maunya Tuhan pada sebuah keluarga, maka keluarga kita nanti juga akan dipimpin Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan percayalah bahwa itu adalah sesuatu yang indah. Bukan hanya pernikahan, tapi juga dalam singleness kita. Ketika kita masih single, dan kita tetap berfokus pada Tuhan, kita mau tahu apa sih maunya Tuhan dalam masa single saya. Maka itu akan menjadi masa single yang berarti. Bukan masa single yang ngenes, karena kehilangan arah. Percayalah. Nanti di akhir dari video ini saya akan cerita tentang kisah saya. Oke, yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, termasuk memiliki harta kita, hidup kita, waktu kita. Dan kita adalah penata layan, artinya kita akan memberikan pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan ketika Dia datang kedua kali. Mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan semuanya hidup kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik? Apakah kita memakai harta kita, uang kita dengan bijaksana? Apakah kita juga menggunakan talenta kita sesuai dengan maksud Tuhan memberikannya? Ya, kenapa banyak single yang galau? Karena banyak single yang lupa akan hal ini. Bahwa kelak kita akan memberikan pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi, kalau di sekeliling kamu, ya, ngata-ngatain kamu karena kamu masih single, ih, nggak laku, ih, perawan tua, ih, jangan-jangan kamu masih single sampai saat ini gara-gara kamu lesbian ya? Atau kamu homoan ya? Kamu nggak normal ya? Dengar itu memang nggak enak sih, tapi ya anggaplah anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, anggap angin lewat aja. Kenapa? Karena apa yang diomongin manusia itu tidak menentukan siapa diri kamu sebenarnya, dan tidak menentukan harga dirimu. Karena harga dirimu itu diciptakan Tuhan adalah indah di mata Allah. Hidupmu berarti di hadapannya. Dan ketika nanti kita berhadapan dengan Tuhan, ketika Dia datang kembali, Tuhan gak akan nanya, kenapa sih lu masih single? Kenapa sih lu gak nikah-nikah juga? Ya. Dan apa yang diomongin orang, itu Tuhan gak gubris. Tapi Tuhan punya penilaiannya sendiri. Jadi, lebih penting bagi kita untuk memperhatikan sebenarnya apa sih maunya Tuhan. Sehingga ketika nanti kita berhadapan muka dengan muka, ketika Dia datang kembali, kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang tepat. Mau dong kita dibilang sebagai hamba yang setia, dan bukan hamba yang malas. Nah, kalau kita menjalani kehidupan single kita hanya dengan menggerutu, dengan menyesali, aduh, kenapa sih gue masih single? Kenapa sih Tuhan gak kasih gue pasangan hidup? Lalu kita melewati masa hidup kita dengan sia-sia, hanya dengan ratapan demi ratapan. Bisa kebayang nanti kalau Tuhan datang, kita mau bicara apa? Kita mau bertanggungjawabkan apa? Nikah atau tidak nikah, kita akan tetap memberikan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pendapat Tuhan itu lebih penting daripada apa pendapat manusia. Ya, jadi kalau di sekeliling kamu masih ngomongnya negatif-negatif terus karena kamu masih single, jangan putus asa, jangan sedih, karena Tuhan mengasihimu.
dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kamu itu jauh lebih penting daripada apa kata manusia. Lalu yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak yang dikasihinya. Teman-teman, ketika kita single mungkin yang tadi ya, kita banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih gue masih single, Tuhan kenapa gue belum nikah juga. Tapi percaya atau tidak bahwa karena dia Bapa, dia memiliki hikmat tertinggi daripada kita. Kita hanya mengetahui apa yang di depan mata kita, sedangkan Tuhan mengetahui dari awal hingga akhir hidup kita. Dia mengetahui apa yang terbaik. Pada orang umum biasanya ya menikah sekitar umur 20-an, ya kalau bisa awal 30. Itu pun kadang-kadang dibilang udah terlambat nikah. Itu kan tapi standarnya manusia. Ya. Tapi Tuhan punya standar yang berbeda karena Tuhan memiliki waktu yang berbeda dan punya reason atau tujuan yang berbeda kepada setiap kita. Saya akan bahas tentang Elizabeth dan Zakaria. Sudah gimana Natal ya? Elizabeth dan Zakaria dikatakan di firman Tuhan bahwa mereka adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak punya anak ketika sampai mereka masa tuanya. Nah, di kebudayaan saat itu, di kebudayaan Yahudi, kalau seorang wanita itu tidak memiliki anak atau mandul, maka itu identik dengan mendapatkan kutukan dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan. Sehingga biasanya wanita mandul itu menjadi cemoohan dari masyarakat. Dan biasanya mereka juga menanggung malu tersendiri. Nah, teman-teman bisa bayangin ya kalau jadi Elizabeth ya. Hidupnya benar. Dia menjaga kekudusan hidup, dia dekat dengan Tuhan, dia melayani Tuhan. Zakaria juga seorang imam, ya kan? Tetapi masyarakat menganggapnya bahwa dia kena kutukan dari Tuhan. Gak enak kan? Dia memiliki impian, ingin memiliki seorang anak, tetapi kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab sampai dia menjadi tua? Sobatku yang aku kasihi, firman Tuhan menceritakan akhir dari kisah Elizabeth dan Zakaria, dan kita sudah tahu bahwa dari Elizabeth dan Zakaria akan lahir seorang anak yang akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Tuhan memiliki timing yang tepat kapan dia memberikan anak itu kepada Elizabeth dan Zakaria, itu pada masa tuanya. Bagi manusia, kesannya terlambat. Tapi bagi Allah, tidak ada yang terlambat karena Allah memiliki timingnya sendiri. Dan karena dia memiliki tujuannya sendiri. Nah, selain Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan, Elizabeth ketika mengandung itu pun menjadi penguatan iman dari Maria yang masih muda. Maria ketika mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung Mesias, dia juga memiliki ketakutan tersendiri. Dan malaikat mengatakan apa? Pergilah kepada Elizabeth. Maka Maria pun pergi dan mendapatkan penguatan dari Elizabeth. Jadi, apa yang dialami oleh Elizabeth itu adalah sebuah berkat untuk menguatkan Maria. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan kehidupan saya sendiri. Kenapa saya angkat Elizabeth dan Zakaria? Karena ini juga kisah yang berkali-kali disampaikan untuk menguatkan saya. Karena waktu itu saya
sudah berusia lebih dari 30 tahun dan saya masih single. Hal yang paling berat yang saya alami adalah ketika mama saya saat itu sedang sakit kanker. Dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mendampingi saya ketika saya menikah nanti. Tapi pada kenyataannya, ya ketika saya menikah, mama sudah tiada. Tapi yang ingin saya sampaikan waktu itu adalah ketika saya benar-benar bergumul dengan Tuhan, kayak waktu mama sedang sakit itu, saya jalan sendirian di mall dan dengan wajah yang sedih, nangis. Dan saya ketemu dengan rekan sepelayanan saya, namanya Ci Shirley. Dia menyapa saya dan karena dia melihat saya begitu sedihnya, dia ajak saya untuk ngobrol dan duduk di sebuah restoran untuk minum. Ketika saya menceritakan apa menjadi pergumulan saya, dia mengatakan begini, "Foni, saya tidak melihat apa yang salah dari diri kamu sehingga kamu masih single hingga saat ini. Tetapi, saya melihat bahwa hidup kamu berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan memiliki rencana dalam hidup kamu. Sama seperti Elizabeth. Tuhan mau pakai hidup kamu." Ketika saya mendengar hal itu benar-benar menguatkan saya ketika saya merasa hancur. Karena mama saya sedang sekarat. Sedangkan saya masih single. Tetapi itu menguatkan saya dan saat ini ketika saya flashback ke belakang, saya bisa mengamini apa yang dikatakan oleh Ci Shirley. Kenapa? Pada saat itu saya sedang menulis buku Wonderful Single Life, tapi belum selesai. Lalu kemudian ketika mama sudah tiada, saya menyelesaikan buku ini dan menerbitkannya. Teman-teman tahu kebahagiaan saya sebagai seorang penulis bukan ketika saya menerima royalti. Ya, itu bahagia, tetapi bukan itu yang terutama. Saya merasa dikuatkan dan terberkati justru ketika pembaca dari berbagai daerah, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, dari banyak daerah yang menghubungi saya lewat Instagram dan mengatakan, "Ci Foni, terima kasih telah menulis buku ini." Karena itu menjadi berkat buat saya. Dan tidak sampai di sana, karena buku ini juga saya akhirnya terjun dalam pelayanan single di Mariable Single. Awalnya saya hanya mengumpulkan single-single di seputar Jakarta, mengadakan kopdar, lalu pembinaan. Saya juga pernah mengadakan retret di tahun lalu. Tapi ternyata tidak berhenti dari sana saja. Ketika pandemik ini, saya mengadakan webinar bagi para single. Awalnya, ya lumayan yang mengikuti sekitar 20-30, yang 40-50. Tetapi bulan lalu diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari Sumatera sampai ke Papua. Lalu ada dari peserta dari Australia, Singapura, Toronto, bahkan Jerman. Itu hal yang sangat-sangat saya tidak menduga bahwa webinar yang saya adakan itu bisa diikuti oleh begitu banyak single, dan mereka mengucapkan terima kasih karena telah mengadakan webinar itu. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin apa yang masyarakat katakan negatif tentang singleness. Singleness itu kan katanya kalau masih udah 30 dan belum menikah, suatu hal yang tidak baik, yang kayaknya memalukan. Tetapi itu justru dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi?
Karena saya menyerahkan hidup saya. Entahkah saya single, entahkah saya married, saya hidup buat Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya ketika saya masih single, saya tidak ingin menyanyiakan masa hidup saya, singleness saya. Saya ingin menjadi berkat. Saya menyerahkan singleness saya itu dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memakainya. Sama seperti anak kecil yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sobat, bagaimana dengan kalian? Maukah kalian melakukan hal yang sama? Menyerahkan hati kalian, hidup kalian, masa single kalian, dan bahkan jika nanti Tuhan mempercayakan pernikahan kalian, bawa itu ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bisa memakainya untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Maukah kita? Sebab apa yang memalukan bagi dunia dapat Tuhan ubah untuk menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah juga dengan masa single kita dan hidup kita. Ketika kita menyerahkannya dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih telah mengikuti klip saya yang satu ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada komen, silahkan komen di bawah. Dan jika teman-teman merasa terberkati dengan video ini, mohon untuk di-share kepada teman-teman single yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.